OMG, oh my god, film yang mengisahkan seorang pria yang mencintai sahabatnya sendiri. Namun, entah kenapa sepertinya takdir tidak mendukungnya. Setiap kali pria itu mendekati sahabatnya yang dia cintai, ada saja seseorang yang mendahuluinya untuk menyatakan perasaan kepada sahabatnya tersebut. Sehingga pria ini harus menunggu sahabatnya ini putus dari pacarnya. Sebelum lanjut ke videonya, Bang Men saranin kalian lebih baik menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini mengandung full spoiler. Dan bagi kalian, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Guy. Guy merupakan anak ketiga dari 4 saudara. Dia mempunyai 3 saudara perempuan, yang mana mereka selalu mengajari Guy tentang cara mendapatkan hati seorang perempuan. Hal itulah yang membuat Guy mahir dalam hal PDKT. Diperlihatkan suatu hari, Guy yang sedang mengantri untuk membeli minuman di sekolahnya. Saat Guy mengantri, ada seorang perempuan yang berada di depan Guy. Rupanya koin perempuan itu tidak cukup untuk membeli minuman yang ada di sana. Akhirnya dia meminta Guy untuk memberikan sedikit koin kepadanya. Perempuan itu bernama Jun, seorang siswi yang paling cantik dan populer di sekolahnya. Itulah awal kisah dipertemukannya Guy dengan Jun. Sampai akhirnya mereka dipertemukan lagi di sebuah tempat, yang mana saat mereka ingin berpapasan, mereka berdua melihat uang yang jatuh yang entah dari mana. Magic moment ก็ได้ลอยจนกระทั่งวันหนึ่ง Mereka pun saling berebut uang itu, sampai akhirnya Jun membelikan minuman untuk Guy menggunakan uang tersebut, agar uang itu bisa dibagi 2. Setelah itu, mereka pun mengobrol. Jun yang friendly kepada Guy menyebabkan Guy menaruh hati kepada Jun mulai sejak saat itu. Keesokan harinya, saat di sekolah, Guy sedang memberi saran kepada temannya yang bernama Pink tentang cara menyatakan perasaan kepada seseorang, karena Pink saat itu ingin menyatakan perasaannya kepada orang yang dia cintai. Saat jam istirahat sekolah, Guy terkejut sebab Pink menyatakan perasaannya kepada Jun, seseorang yang membuat Guy jatuh hati kepadanya. Saat malam tiba, Guy pergi ke sebuah bar dengan temannya yang bernama Ta untuk menghilangkan rasa sedihnya. Namun tiba-tiba Pink dan Jun datang ke bar itu yang membuat hati Guy semakin kesal. Akhirnya karena Guy tidak ingin terus-terusan sakit hati karena Pink dan Jun, dia mendekati seorang perempuan yang bernama Patty. Namun setelah beberapa hari Guy berpacaran dengan Patty, Guy melihat Pink dan Jun bertengkar yang menyebabkan mereka putus. Guy pun bingung dengan perasaannya karena hati Guy masih cinta kepada Jun. Tapi di lain sisi, dia mempunyai Patty yang sudah menjadi pacarnya saat itu. Guy makin hari semakin kesal atas perlakuan Pink kepada Jun, sebab Pink semena-mena meminta putus dan balikan kepada Jun saat Pink menginginkannya. Pada suatu malam, Jun bertengkar dengan Pink di depan toko. Guy yang melihat Jun sedih, akhirnya Guy mencoba menghiburnya. Tapi rencana Guy tidak berhasil. Jun semakin sedih saat Guy menghiburnya.
Namun beruntungnya ada kecoa di kepala Jun yang mengharuskan Guy mengambilnya, walaupun dia sebenarnya juga takut kecoa. Alhasil, Jun tertawa karena Guy yang melompat-lompat karena ketakutan. Setelah kejadian itu, mereka saling ejek satu sama lain, yang menyebabkan mereka semakin dekat. Keesokan harinya, setelah mereka mengadakan pesta saat malam hari, Guy dan Jun mengobrol santai di sana, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung ke dalam pesta tersebut. Saat pesta dimulai, mereka pun saling menghibur satu sama lain dari kejauhan. Namun, hal itu diketahui oleh Ping yang menyebabkan Ping dan Jun benar-benar putus. Saat Guy mendengar berita bahwa Jun putus dengan Ping, Guy langsung meminta putus juga kepada Patty karena Guy ingin mengungkapkan perasaannya kepada Jun bahwa dia mencintainya. Namun, ketika Guy mencari Jun, ternyata dia balikan saat itu dengan Ping yang membuat Guy sedih. Malam harinya, Guy pergi ke bar untuk bersantai. Namun lagi-lagi Jun ada di sana. Tapi bedanya Jun tidak pergi bersama Ping karena mereka sudah resmi putus. Hal itu diketahui Guy sebab Tah memberitahu kepadanya bahwa FB milik Jun sudah dipublikasikan bahwa dia benar-benar single saat itu. Jun yang berada di sana mengejek Guy sebab Jun sebelumnya melihat Guy yang menggoda seorang wanita namun gagal mendapatkan nomornya. Akhirnya Guy menantang Jun untuk menggoda laki-laki untuk meminta nomornya. Alhasil Jun harus memberikan uang kepada Guy karena dia tidak bisa mendapatkan nomor laki-laki yang digodanya sebab memang laki-laki tersebut homo. Setelah larut malam, mereka pun pulang walaupun di luar banjir akibat hujan yang cukup lama. Saat Jun ingin pulang, Guy berpura-pura bahwa kosannya searah dengan Jun. Hal itu dilakukannya karena Guy ingin berdua bersama Jun. Saat Guy dan Jun berjalan di kubangan air, dia terkejut karena dia melihat tikus yang mengambang di sampingnya. Guy pun sampai melepar sepatunya. Setelah itu, Jun pun membantu mencarinya. Namun, dia tidak menemukan sepatu Guy, melainkan sandal jepit yang sudah jelek. เหี้ยรองเท้าไม่ต้องก็ได้นะ เดี๋ยวเราหาเอง ไม่ใช่ Sesampainya di kosan Jun, Jun tidak bisa masuk karena kuncinya tertinggal di bar. Beruntungnya, ada seorang laki-laki yang bernama Pete membukakan pintu untuk Jun. Saat di dalam, Jun dan Pete sedikit mengobrol karena mereka pernah tidak sengaja bertemu di bar sebelumnya. Lambat laun, Jun dan Pete semakin dekat dan akhirnya mereka jadian. Hal itu membuat Guy sedih. Guy pun melampiaskan kesedihannya dengan mabuk dengan Tah sampai larut malam. Kemudian, saat hari ulang tahun Jun, Guy memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Jun, walaupun sekarang dia mempunyai seorang kekasih. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Jun menolak Guy. Jun mengatakan bahwa itu adalah momen yang kurang tepat saat itu. เราชอบจูนนะ มึงร้องไห้ทำไมเนี่ย ก็เป็นเพื่อนกันต่อไปแบบนี้แหละ ดีละ Waktu pun terus berjalan, sampai akhirnya kita diperlihatkan Guy dan Jun yang wisuda sekolah. Mereka sempat foto bersama sebelum mereka lulus. Setelah Guy lulus, dia memberanikan diri untuk melupakan Jun sepenuhnya dan membuka lembaran baru setelahnya. Guy membuang barang-barang yang mengingatkannya kepada Jun. Setelah itu, dia mengubah penampilannya dan menjalani hari-harinya tanpa ada Jun. Suatu hari, Guy naik ojek untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun, saat di pertengahan jalan, Guy bertemu dengan Jun
yang membuat hati Guy ingin bersamanya lagi. Setelah dari sana, mereka ternyata dipertemukan lagi di acara ulang tahun teman masa SMA mereka yang bernama Lex. Guy yang berada di sana merasa bahagia sebab saat itu Jun dilamar oleh Pete di pesta ulang tahun temannya tersebut. Namun Jun tidak menjawabnya. จูนแต่งงานกับ ออกไปคุยกันข้างนอก2 คนได้ไหมคะ Guy berpikir bahwa Jun menolak Pete waktu itu. Malam harinya, Guy menelpon Jun untuk menanyakan bagaimana kabar percintaan Jun dengan Pete. Terkejutnya, yang mengangkat telepon Jun adalah Pete, yang pertanda hubungan mereka masih baik-baik saja. Guy pun pura-pura menawarkan pekerjaan kepada Jun untuk menjadi iklan model di kantornya. Akhirnya, Guy membujuk bosnya untuk menerima Jun. Alhasil, Jun resmi bekerja dengan Guy. Keesokan harinya, Guy mengobrol dengan Jun di tempat kerja mereka saat istirahat. Guy bercerita kepada Jun bahwa dia pernah menyatakan cinta kepadanya melalui video klip yang dibuat oleh Guy saat Jun ulang tahun. Tapi Jun menolaknya saat itu. Jun yang tidak melihat video itu baru tahu bahwa video itu berisi pernyataan cinta Guy kepadanya. Jun tidak melihat video itu sebab Guy mengirimnya pada jam 4 siang. Akhirnya Jun pun terus terang kepada Guy bahwa dia juga menyukainya waktu itu. ก็แปลว่าจูนดูคลิปไม่จบเหรอ ฮะ เราปฏิเสธกายว่าอะไรอะ จูนต้องปฏิเสธเรากลับมาไง เขาหลับเขานอนอยู่ เราก็ชอบกายนะ Setelah kejadian itu, mereka pun saling canggung satu sama lain. Karena Guy tahu bahwa Jun pernah suka kepadanya, Guy memata-matai Pete untuk mencari keburukannya agar Jun dan Pete bisa putus. Guy sampai rela menyewa seorang wanita untuk menggoda Pete. Namun, semua rencananya gagal sebab Pete memang seseorang yang mempunyai karakter yang baik. Saat malam hari, Jun bertanya kepada Pink, kenapa Pink dulu tidak memberitahu bahwa Guy menyukainya sejak SMA. Namun tiba-tiba, Pete datang dengan Guy untuk memberi kejutan kepada Jun, karena saat itu adalah hari ulang tahunnya. Karena Guy cemburu atas perlakuan Pete dan Jun, Guy pun pergi dan membuang hadiah yang akan diberikan kepada Jun. Jun yang melihat itu, akhirnya Jun mengambil hadiah tersebut dan membukanya di toilet. Akhirnya Jun memutuskan untuk menghubungi Guy dan meminta Guy untuk menemuinya besok. Akhirnya saat Guy dan Jun bertemu, Jun mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukai Guy. Namun Jun tidak bisa putus dengan Pete sebab Jun tidak punya alasan yang tepat untuk berpisah dengannya. Jun sempat berharap Pete berselingkuh darinya, tapi Pete tidak melakukan itu kepada Jun. Setelah mereka cukup lama mengobrol, akhirnya mereka bersenang-senang saat itu juga. Guy mengajak Jun pergi ke akuarium dan mengajaknya berfoto. Dan sampai akhirnya Guy mencium Jun untuk pertama kalinya. ไปเถอะเที่ยวกับเพื่อนอะ Setelah dari sana, mereka pun pulang masing-masing. Saat Guy di rumah, dia mengirimkan hasil foto mereka berdua kepada Jun. Namun sialnya, Pete melihat HP Jun yang menyebabkan Pete dan Jun putus malam itu juga. Karena kejadian itu, Jun menitipkan surat kepada Tah untuk Guy. Dan setelah itu, Jun tinggal di London bersama ayahnya tanpa memberitahu Guy atas keberangkatannya. Hari-hari Guy pun berlalu tanpa adanya Jun, sampai akhirnya Guy ditelepon Tah untuk menghadiri pernikahannya dengan Lex.
yang mana teman semasa SMA-nya akan hadir, termasuk Jun. Saat Guy menghadiri acara tersebut, dia bertemu dengan Jun. Tapi karena semua yang mereka pernah lakukan membuat mereka saling canggung. Dan sampai akhirnya saat Tah dan Lex melempar bunga dan uang, Guy dan Jun mengingat awal pertemuan mereka. ดีแล้วแหละตอนนี้เราไม่คาใจอะไรแล้ว Dan setelah acara selesai, Guy mengajak bicara berdua dengan Jun karena dia sebelumnya melihat Jun memakai obat pereda sakit tenggorokan yang sudah dibuangnya. Guy pun senang sebab itu adalah pertanda bahwa Jun selalu merindukannya dan Guy masih mempunyai kesempatan untuk memiliki Jun seutuhnya. Dan cerita pun tamat. Hambatan perjuangan bukan masalah waktu yang lama, tapi tentang konsekuensi dan rasa tabah yang harus kita lakukan jika hasil tak sesuai keinginan. Apabila kau ingin merasakan hidup yang sebenarnya, maka perjuangkanlah sesuatu yang kau inginkan.